Salam, selamat pagi. Kita akan masuk dalam renungan pagi. Kita berdoa. Urapi hati dan pikiran kami ketika kami hendak membaca dan merenungkan firman-Mu. Roh Kudus menolong kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudara, dalam renungan pagi ini ayat yang menjadi bacaan kita terdapat dalam Yohanes 14 ayat 1 hingga ayat yang ke-14. Dan ayat yang menjadi pokok sentral renungan kita terdapat dalam Yohanes 14 ayat yang ke-6. Firman Tuhan yang berbunyi demikian. Kata Yesus kepadanya, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku." Dari ayat ini, pokok renungan kita adalah menjalani hidup bersama-sama dengan Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudara, Yohanes 14 ayat 1 sampai 14 ini menceritakan bagaimana Yesus yang memberikan ketenangan, kelegaan kepada murid-muridnya sebelum dia meninggalkan mereka untuk dia mati di kayu salib. Yesus meyakinkan kepada murid-muridnya bahwa dirinya dan para murid-murid selalu ada dalam relasi, hubungan yang begitu dekat. Dan dia mengatakan di tempat di mana Yesus berada, di situ juga murid-murid berada. Pada ayat yang ketiga dikatakan, "Aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada." Bapak Ibu Saudara-saudara, Yesus menyebut dirinya sebagai jalan, kebenaran dan hidup. Pada ayat yang ke-6, dia katakan, "Akulah jalan, kebenaran dan hidup, dan tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku." Pada ayat yang ke-6, Yesus mau menyatakan dirinya sebagai jalan. Bapak Ibu, jalan adalah sesuatu hal yang menghubungkan dari satu tempat ke tempat lain. Sebagai jalan berarti Yesus menjadi penghubung antara manusia dengan Allah Bapa. Untuk bisa sampai kepada Bapa, maka orang harus melalui Yesus Kristus. Yesus menegaskan bahwa dirinya adalah kebenaran dan hidup. Selain sebagai jalan, Yesus juga menyatakan dirinya kebenaran dan hidup. Jadi Yesus adalah sang penghubung antara manusia dan Bapa yang benar, yang membawa mereka kepada kehidupan. Tidak hanya sebagai jalan, Yesus juga menjelaskan bahwa dia berada dalam Bapa dan Bapa ada di dalam dia pada ayat yang ke-10. Oleh sebab itu, jika Yesus adalah jalan menuju Bapa, sementara dia juga menyebutnya bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku, maka dari uraian ini jelaslah bahwa Yesus adalah sang jalan sekaligus menjadi tujuan hidup oleh manusia. Bapak Ibu Saudara-saudara, ketika orang mengikuti jalan Yesus, dia sudah sampai kepada Bapa. Karena Yesus ada di dalam Bapa dan Bapa di dalam Yesus, sang jalan dan juga adalah sang tujuan. Dari bacaan kita juga dijelaskan pada ayat yang ke-12 mengatakan, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga perkara-perkara yang aku lakukan, bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu." Bapak Ibu Saudara-saudara, dari ayat ini diuraikan, mengikuti jalan Yesus berarti juga melakukan apa yang Yesus lakukan, bahkan yang lebih besar. Berjalan di dalam jalan Yesus berarti juga menghidupi hidup di dalam Kristus, dalam kehidupan kita. Bapak Ibu, menghidupi kehidupan Kristus, apakah kita mengalami banyak resiko, pergumulan, tantangan? Pasti banyak. Tapi jangan lupa bahwa Yesus sang jalan yang juga adalah Bapa, yang juga tujuan. Berjalan dalam Yesus berarti berjalan bersama-sama dengan Bapa, di dalam naungan Bapa, di dalam pelukan Bapa, di dalam kasih sayang Bapa. Hal inilah yang menjadi jaminan kepada kita ketika menjalani kehidupan. Di tengah-tengah semua pergumulan persoalan hidup, pandemi yang begitu banyak berisiko, ancaman dan ketidakpastian hidup kita yang kita alami di tengah-tengah dunia ini. Sekarang kita mengalami sebuah kepastian yang baru, yaitu kita bersama-sama dengan Bapa. Di tengah-tengah dunia ini kadang-kala kita mengalami keraguan untuk melangkah ke depan karena kita tidak tahu apa yang akan terjadi ke depan. Tetapi Bapak Ibu Saudara-saudara, bersama-sama dengan Tuhan kita dipanggil untuk terus berjalan
Karena kita memiliki tujuan, yaitu kehidupan bersama-sama dengan Tuhan. Kita dipanggil berani menghadapi berbagai macam segala risiko, ketidakpastian, ketakutan-ketakutan. Dan sekaligus kita dipanggil untuk berani menjalani kehidupan ini bersama-sama dengan risiko di dalamnya. Karena kita mempunyai Tuhan. Karena kita diutus di tengah-tengah kehidupan ini. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara-saudara, maka jangan pernah menyerah. Teruslah menikmati hidup ini dengan segala macam pergumulannya yang kadangkala membuat kita tertawa, sedih, tapi tidak jarang juga membuat kita meneteskan air mata. Teruslah melangkah, teguhkan hatimu, berserahlah kepada Tuhan. Karena ketika kita berjalan bersama-sama dengan Kristus. Ketika kita berjalan, maka kita berjalan di dalam naungan, pelukan kasih Tuhan. Ketika kita berjalan di dalam jalan Tuhan. Dan sekaligus di dalam tujuan Tuhan. Oleh sebab itu tetaplah bersemangat dalam hidup ini. Karena kita di dalam jalan Tuhan. Demikian firman Tuhan, terpujilah Kristus. Amin. Kita berdoa. Firman-Mu yang kembali meneguhkan kepada kami. Supaya kami tidak ragu-ragu karena kami mempunyai tujuan. Yaitu tujuan di dalam Kristus. Di dalam jalan Tuhan. Dan hidup di dalam Kristus. Teguhkan kami Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Ku mau bersorak bagi